kamari input ge Kang, kanggo sasi Januari Kang kan pasti uninga da sok ngecek merenya tiap sasi hidra nampi sabaraha naonna kan pupuk. kamari teh kan si kartuna berhubung anu hidrat teu acan disalurkeun ku BRI tah ngangge heula teh puber kamari teh dipasieun 4 ton Januari, Februari, Februari teh henteu Maret, Maret asa 1 ton asa 2 ton lah April, sakedeng ayeuna malahan mah tadi ku abi ditelepon Pak Hajina Pak Haji nebus deui ayeuna saayana we cenah pas sama si Hanana Kupitan, Januari, tah Intan Januari sami 5 tonan da eta mah disamikeun Februari, Februari rada ageung da aya kartu tani Intan mah suka negara sareng toblong ya sabaraha eta yeunana Intan antara 10 tonan lah. Nah, itu kok perlakuan anak antara Hidra sareng Intan teu sami. Nah, anu matak teh sami teh kartu Kang. Gitu. Hidra teh desana teh Sari Bakti, Peundeuy Purwajaya. Ya. Tinggal ku Akang ke dina Peundeuy pamit telepat abi nomer 7 siki nyalurkeun kartu. Sari Bakti 20-an, nah Purwajaya kamari saacan puasa 100-an. Janten nembus ka distributor teh, distributor alimeun masihan da teh aya kartu gitu. Kan gini. Sebetulnya masalah suplai ke masyarakat ini tidak sudah jelas. Kalau tidak masih belum menerima kartu tani itu bisa menggunakan KTP atau KK. Itu solusi yang diberikan ya. Jadi seharusnya tidak ada masalah untuk petani, tinggal mawa KTP lamun can boga kartu atanapi KK itu dapat dia. Nah itu. Nu kadua jumlah di desa Toblong Hungkul ya Akang kan nyepengnya sekecamatan ya. Sa kecamatan Peundeuy jumlah kartu tani anu tos didistribusikeun sabaraha? Toblong 100-an, Purwajaya 100. Walanggung 400. Sa kecamatan. Pengajuan Akang KBRI sabaraha? 4.000 terverifikasi. 4.000 kurang. 4.000-an. Yang sudah terverifikasi 4.000-an. Yang baru keluar yang baru didistribusikan dan sudah diterima oleh petani baru 400-an. 6 desa. Nah, ini mohon untuk BRI sendiri. Ini saya sedang berbicara dengan koordinator PPL ya, PPL pembina yang ada di Kecamatan Peundeuy. Untuk distribusi kartu tani ini juga menjadi masalah di lapangan. Karena pupuk itu alokasinya tiap bulan. Pupuk itu alokasinya tiap bulan. Ini akan menjadi permasalahan di kios. Kios akan kesulitan untuk mencairkan atau mendistribusikan pupuk dengan alasan kartu tani itu belum turun. Nah, ini juga perlu sosialisasi mungkin dari Bapak PPL, Bapak Purkon ya, ke masyarakat. Kalau kartu taninya belum diterima, masyarakat juga bisa menggunakan KTP atau KK saja. Cuman pihak distributor mereka enggan Pak ngasih yang nyalah anu pami sebulan misal jatah Peundeuy itu seton, dia cuma ngasih setengahnya dan nggak mau dia juga. Alasannya? Kartu tani. Nggak bisa. Dia dikasih RDKK nggak ku Bapak? Kasih. Nah kalau sudah ada RDKK, nama orang-orang tersebut kan sudah ada di RDKK. Jadi takutnya kayak di kecamatan yang lain nanti double pas di input. Di kartu masih tetap kuotanya 100%, sedangkan di manual udah habis. Jadi mereka gitu pikirnya Pak. Oh gitu ya. Nah ini mungkin harus difasilitasi juga ya oleh Subkor Pupuk Bersubsidi Kabupaten Garut nih untuk menyampaikan ke BRI karena kartu tani ini posisinya sekarang menjadi sangat urgent. Iya. Ya, sangat urgent dan sangat
menjadi biang masalah ini di lapangan. Terus kalau bisa Pak, penyalurannya itu kartu tani kan di kampung ini kalau lagi begini suaminya ke kota. Dari pihak BRI dia enggan ngasih kalau ke istrinya. Ya tinggal bawa kakak. Ya enggak kasih dia. Oh itu ya. Tetap Itu harus jadi sama yang jadi bersangkutan. justru BRI mempersulit ya. Iya. Mempersulit nih terkesan nih. Oke. Pak, untuk jumlah rekapitulasi Kecamatan Pendai untuk 2 kios tersebut sampai bulan ini Bapak kan punya data tuh ya. Kartunya. Bukan. Pupuk yang diterima oleh kios resmi itu loh, Pak. Oh, mungkin untuk sekarang tuh baru 20%-an dari total lah. Nyampe sekarang ini Ya. sudah berapa jumlahnya? Tonasenya saya kurang pasti, cuman 20%-an Pak. Per bulan Mei. Per bulan Mei baru 20% ya. Ditambah kan di kartu tani itu kita uploadnya per musim. Tapi di kartu yang muncul itu per tahun, jadi bingung kita. Kemarin juga udah ke admin kabupaten Bang Is. Nah, hai urang ngupload per musim, ari dina kartu tani nah jadi per tahun ieu kuota. Jadi maksudnya gini, Pak. Misal Bapak punya 1 hektar. Ya. Berarti kalau 3 musim itu 3 hektar Bapak ya? Iya. Kita ngupload per hektar per musim. Nah, di kartu tani itu jadi 3 hektar punya Bapak. Jadi ada yang tinggi, ada juga yang rendah kuotanya. Jadi PPL itu nguploadnya kan per musim ya. Iya. Berarti 1 tahun 3 kali. 3 kali. Ya. Kalau di Dia Pendai diuploadnya per tahun. iya, per tahun. Ya. Sama saja. Jadi gini, tinggal mau diambil berapa. Kalau umpamanya jumlah kuota yang tertera di kartu tani itu 1 tahun, Ya. itu kan bisa tidak ditebus semuanya. Saya mau nebus untuk 3 dulu. Kan bisa. Disayangkan Pak, para petani juga pikirnya danu abi eta mah dibeli we kabeh. Nah, kalau bisa nanti BRI-nya itu per musim we kayak kita. Jadi urang teh teu ngejelaskeun deui tah ieu jatah maneh teh teu ngejelaskeun deui kitu, Pak. Ari ieu mah kudu ngejelaskeun deui. Gitu. Tambah-tambah ruwet. Oke. Ya ini mungkin semua pihak ya, Iya. pihak harus sama-sama saling mendukung. BRI juga ya harus segera menyelesaikan tanggung jawabnya karena BRI kan ditunjuk oleh pemerintah Ya. sebagai bank penyalur kartu tani. Nah, Pihak ini. BRI Pak beralasan menterinya itu kan sama kayak UPT 3 wilayah, 3 kecamatan, 1 wilayah itu. Jadi Banjarwangi, Singajaya, Pendai. Untuk Pendai sendiri kalau nggak salah kita itu cuma 3 menterinya. Itu pun merangkap mereka sama Singajaya, Banjarwangi. Jadi pembagiannya saya minta jadwal lagi di sana kan bingung Pak. Gitu. Terus saya ngejadwal sama kelompok Pak jam 9, dia baru bisa jam 12. Jadi bingung Pak. Nah kalau bisa begini, kasih aja ke PPL si kartunya, silahkan yang ada orangnya kasih, yang nggak ada ya udah bawa lagi gitu. Biar cepat penyalurannya. Ini BRI ini mesti mendengarkan juga nih aspirasi dari PPL nih, karena kondisi dan situasi di lapangan masing-masing wilayah itu kan tidak sama ya. Geografis lapangan juga tidak sama. Nah itu yang harus dipertimbangkan oleh pihak BRI ini untuk terkait pendistribusian ya. Oke, terima kasih. Tanyakan, apakah Pak Haji selama menjadi KPL pupuk bersubsidi mempunyai SPJB? Ada. Antara KPL dengan distributor? Ada. Ada Pak ya. Satu. Kedua, Pak Haji tentu paham apa isi SPJB itu. Ringkasnya harus menjual barang tersebut seperti apa, dengan harga berapa, Ya harganya udah ditentukan. Ya tanpa ongkos Pak itu. gitu.
sudah ditentukan ya. Yang sudah ditentukan. Tapi kan tuh- kalau beli mahal ya beli mahal, jual di mahal lah gitu Pak. Oh gitu. Banyak jual mahal kalau jual murah. Gitu ya. Jadi Pak Haji belanja dari distributor itu berapa Pak per kilo? 100 berapa itu? 112.500 kalau nggak salah. 115 ribuan lah. Gitu. HET Dari Samarang di Canda. Oh, Pak Haji yang ngambil sendiri. Pak Haji yang kirim gitu. belum pernah kirim ke sini. Belum. Ya seadanya. Saya mah gitu lah. Gitu. Nah, untuk kebutuhan tiap bulannya ya memang Pak Haji ngambil sendiri ke sana. Iya. Ngambil sendiri ya. Untuk bulan Januari Pak Haji sekarang ini 2023 itu DO berapa dari Resta Jaya? DO apa? Ya Kuantitinya. enggak, maksudnya ngambil pupuknya. Bulan Januari. Kuotanya. Ya. Bulan Januari untuk pupuk oreanya Pak. Sambil diisi aja. Januari 2023 loh ya Pak Ya, ya? iya, iya. Seueur Pak, alhamdulillah. Berapa Pak? 6.400 ton, kirang nolnya menggenap 400 genap ton 400 Korea. Orea Ponska. Dua rupa itu segitu. Dua rupa. Januari 6.400 total Kilogram. dua barang Pak ya. Dua barang. Dua Genap barang. 400 kilo. 6.400 ya, 6 ton 400 Pak. Iya. Ya. Untuk bulan Februari Pak. Februari. Seueur pisan eta Pak. Ya, 54 bal 54 bal berarti 50 kali kilo, 50 ya. 2 ton. 2 ton. 2 ton setengah. 2,5 ton. Februari, Maret, April Pak, sampai bulan April Pak. Maret. Jadi saya mah pasti adanya ini Pak. Iya. Ya minangkanya yang di bulan 3 131 bal. 131 kali 50. Genep 1.550. Ya, berarti 6, genep ribu, genep 550 kilo. 6.550 kilo. April terakhir. April. Nah, ini udah lumayan 250 hiji kilo bal. Ini teh Pak dengan Pertiposnya juga saya dimasukkan yang non subsidi, karena harus wajib dari sananya harus pakai itu nah. Oh, non subsidi. Kita diwajibkan 12 ton 12 ton untuk tahun bulan April. Itu 12.000. 12.000 ya. Itu sudah 3 macam Pak ya. Berarti urea, posta dan pupuk yang nutrisi khusus itu ya. Pertipos itu mah Pertipos mah ada non subsidi Pak, seharusnya Ya. dengan direbet nya. Sebetulnya ada Pak. Jadi nah ini yang harus dikelirkan ya. Yang harus dikelirkan, Pertipos itu ada juga kalau di Kemdikbud ini bukan Pertipos tapi pupuk nutrisi khusus Pak. Jadi ini juga disubsidi. Pertipos apa terus nanti ngerti gas. Di sini judulnya NPK nutrisi khusus Pak. Oh, ya. Ya. Bukan ini mah Pertipos mah kayak nanti kan hiji teh Pertipos jangan Posgrow. Ya. Itu mah ada non subsidi Pak. Cuman volumenya kecil kalau di sini, kalau di Kemdikbud ya, keputusan bupati. Sementara untuk tahun 2022
di bulan Oktober, November, Desember ada kelangkaan nggak Pak? Sampai susah barangnya nggak ada? Ya lumayan lah, susah-susah gitu kadang-kadang sok dititip-titip lah beli teh gitu keuangan oke. Gitu. Heeh. Oke. Kalau nggak nitip uang ya Nitip belanja dulu enak misalnya 5 kintal, 7 kintal itu campur gitu seperti gitu. Mengenai tambahan Pak Haji, mengenai penyerapan kartu tani dari petani itu kan nggak gagal ke Pak Haji, tingkat penyerapan kartu tani lah seperti kumaha. Oh, seueur pisan Pak kartu tani teh di kaina can aya pisan kabeh mah can muncul sakartu-kartu acan. oh gitu. Pak Haji mah belum melayani pakai kartu tani? Bukannya belum melayani tapi enggak ada si Yang kartu datang ke taninya. sini pakai kartu tani. Dari 3 Sekarang desa mah itu. dari KTP aja gitu. Gitu. Bisa jualan teh. Gitu. Jadi belum ada yang menyodorkan kartu tani. Ya, Ya, dari 3 desa itu. dari 3 desa. Berarti Pak Haji ini kan cakupannya Pangrumasan, Bukan Purwajaya, Purwajaya, Saribakti, Pendei. Pendei. Betul. Nah ini tidak ada yang menggunakan kartu tani. Tidak ada, saya jujurnya aja nggak ada. Nah, soalnya begini, tadi Intan juga saya konfirmasi Pak. Kan? Intan juga saya konfirmasi tadi Nah, terkait kalau kartu Intan tani. mah mungkin banyak pupuknya terus-terusan. Enggak, Dia- bukan pupuknya nih, kartu tani. Kartu taninya ada dia mah mungkin. Kartu tani itu di Intan itu ada 200-an. Saya mah nggak ada. 200. Pak Haji nggak ada sama sekali. Nggak ada. Oke. Nah ini perlu diingat juga ya pemirsa, untuk kios Hidra ini jadi masih belum ada masyarakat yang datang belanja pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani Sekarang mah menggunakan KTP we terus. KTP ya. Saya Tapi pribadi terlayani biasa. terlayani gitu alhamdulillah. Karena sudah Paling ada enak malah RDKK-nya, paling sebelum Pak, ya? lebaran lah. Karena ada RDKK kan. Ada kayak keacuannya kepada itu, Ya. itu karena kuota. Oke. Nah padahal Pak di Pendei ini ya khusus di 6 desa ini jumlah serapan kartu yang sudah dibagikan ke petani jumlahnya 400 dari ajuan 4.000 yang sudah terverifikasi. Jadi sudah 10% dan 200 sudah ada yang melayani kios kita. Nah, ini yang pertanyaannya 200 lagi kemana? Gitu loh. Tahu, Kalau saya enggak, kalau kios Saya Pak juga Haji sering nih sekarang Pak, ini, sering gimana kepada saya nih petugas-petugas ini kan, ya saya kan banyak pelanggan juga itu yang til desa gimanain gitu kan. betul. Sedangkan perlu kan pupuk Ya. gitu. Nah inilah yang akan kita sampaikan nanti ke BRI Pak. Karena ini jadi keluhan, jadi alasan juga buat distributor untuk menyalurkan pupuknya. Karena rata-rata distributor itu harus menyetorkan dulu nih kata yang sebelah ya. Harus menyetorkan dulu. Jadi orang itu belum melakukan pembayaran, itunya sudah digesek dulu dan harus disetorkan dulu, diupload dulu ke distributor. Ini sistemnya dari kios ke distributor itu seperti itu. Nah ini menurut kios sebelah. Kalau Pak Haji belum pernah pakai pakai kartu tani, ya tidak akan seperti itu tuh, ya. Tapi nanti tahu kalau kebelakangan kartu tani ini sudah mulai didistribusikan ke petani. Mungkin sistemnya tidak akan jauh berbeda kan gitu Pak. Dan ini keluhan dari kios yang sebelah ketika tadi saya konfirmasi dari 200 itu 110 gagal. Dari 200 kartu tani yang dia terima dari petani itu yang 110 tidak ada kuotanya. Jadi tidak valid gitu Pak. Ya, alasannya katanya nicknya tidak valid. Nah, saya maklumi karena di pelosok seperti di Pendei ini masyarakat kurang paham. Banyak yang kurang paham mengenai updating nomor induk kependudukan. Gitu. Nah, ini juga harus harus dibantu juga nanti. Karena petani banyak yang tidak semuanya paham loh Pak itu. Kadang-kadang kartunya ada,
ketika dicek di mesin EDC itu nggak ada isinya. Ketika dicek lagi nicknya oleh petugas, ternyata nicknya yang tidak valid. Ini Pak. Nah untuk yang sekarang ini Pak, ini sekarang Mei ya. Untuk yang bulan Mei ini stok di kios Bapak ini ada berapa banyak? Stok namanya. 37 bal urea. Ya. Ponska kosong. Ponska kosong, jadi tinggal ureanya aja Pak. 37 bal. Mungkin Pak Haji, kami selain wawancaranya visual seperti ini karena apa? Nah ini nanti untuk dorongan ya, dorongan ke semua pihak stakeholder pertanian, ada ke Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan BRI selaku penyalur Pak, penyalur kartu. Iya. Karena ini memang menjadi keluhan. Rata-rata keluhannya ini kartu sekarang itu. Kartu tani harus segera didistribusikan, sedangkan di Kecamatan Pende itu sendiri tingkat distribusinya masih sangat kecil. PPL itu sudah mengajukan sebanyak 6.000 Pak, 6.000 dan yang terverifikasi 4.000, yang sudah terverifikasi nih 4.000, yang terdistribusikan baru 400. Jadi baru 10%. 200 mah enggak. 200 juga nggak bisa aktif lah. Itu jadi intinya kalau kita sekarang kan justru yang dicari akar persoalan kartu ini apa, itu yang kita cari untuk membantu semua pihak, baik itu masyarakat, kios maupun distributor, agar semua mempunyai apa ya, niat yang sama, mendorong program pemerintah untuk ketahanan pangan gitu, Pak. Karena salah satu alasan kenapa pemerintah masih mempertahankan pupuk bersubsidi karena mereka punya program unggulan ini, yaitu ketahanan pangan. Gitu. Sebetulnya pemerintah tadinya sudah berniat untuk menghapus pupuk bersubsidi, cuman masih dirasa diperlukan oleh petani. Mungkin pertimbangannya sama. Terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama Pak.